Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai laju reaksi kimia, teori tumbukan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Teori tumbukan menyatakan bahwa partikel-partikel reaktor harus saling bertumbukan untuk terjadinya suatu reaksi. Tumbukan antar partikel reaktor yang berhasil menghasilkan reaksi disebut tumbukan efektif. Energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel reaktor untuk bertumbukan efektif disebut energi aktivasi. Tumbukan efektif memiliki dua syarat, yaitu posisi tumbukan yang tepat, energinya cukup. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tumbukan. Satu, partikel zat yang saling bertumbukan tidak langsung berubah menjadi produk. Dua, partikel tersebut terlebih dahulu membentuk molekul kompleks di mana ada hubungannya dengan energi aktivasi. Kelemahan dari tumbukan yaitu tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi, karena untuk menghasilkan reaksi diperlukan energi aktivasi. Jika energi tumbukan lebih besar atau sama dengan EA, reaksi baru bisa terjadi. Dua, rumitnya struktur ruang suatu molekul mengakibatkan tumbukan yang tidak bisa jumlahnya jika dibandingkan dengan molekul yang sederhana struktur ruangnya. Hubungan temuan dengan laju reaksi. Laju reaksi dinyatakan sebagai besarnya perubahan konsentrasi hasil reaksi atau reaktan dalam suatu waktu atau dapat dinyatakan sebagai pertambahan konsentrasi molar atau suatu produk. Tiap satuan waktu atau lajuan pengurangan konsentrasi molar salah satu reaksi pada beberapa kasus semakin besar. Konsentrasi reaktor tidak selalu mempercepat reaksi atau tidak sebanding dengan peningkatan laju reaksinya akibat semakin besarnya konsentrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Reaksi kimia berlangsung dengan laju yang beraneka ragam. Ada yang berlangsung dengan laju yang cepat dan juga ada yang lambat. Cepat dan lambatnya reaksi kimia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, pengaruh konsentrasi. Makin besar konsentrasi preaksi, makin cepat laju reaksinya. Jika konsentrasi preaksi makin besar, maka preaksi akan mengandung jumlah partikel semakin banyak, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif dan reaksi yang lebih besar. Yang kedua yaitu pengaruh luas permukaan. Semakin luas permukaan bidang sentuh zat, kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif semakin banyak sehingga besar laju reaksinya. 3. Pengaruh suhu. Jika suhu dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah, sehingga tumbukan antar partikel akan mempunyai energi yang cukup untuk melampaui energi pengaktifan yang mengakibatkan semakin cepatnya laju reaksi. 4. Pengaruh tekanan dan volume. Tekanan berbanding terbalik terhadap volume. Tekanan diperbesar, volume diperkecil. Tekanan diperkecil, volume diperbesar. 5. Pengaruh katalis. Merupakan zat yang ditambahkan dalam jumlah sedikit ke dalam suatu sistem reaksi untuk mempercepat reaksi. Sifat pengaruh katalis yaitu 1. Katalis tidak bereaksi secara permanen dan tidak mempengaruhi hasil reaksi. Yang kedua, katalis tidak memulai suatu reaksi tetapi hanya memengaruhi lajunya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.